Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi, welcome back teman-teman di Andre Creation Channel, dan ini adalah segmen analisa kripto, segmen dimana kita akan mengulas untuk koin-koin yang udah teman-teman request di kolom komentar channel YouTube ini. Thank you banget, requestannya keren-keren semua. Hari ini kita akan bahas requestan dari Bang Oki, minta dibahas untuk sintetik. Udah cukup lama kita nggak bahas sintetik. Satu lagi kita mungkin akan bahas kick ya, pancake swap teman-teman, biar connect aja sih, karena Synthetic kan projectnya berbasiskan DeFi, Pancake juga DeFi ya, DEX dan juga DeFi. Mari kita coba untuk ulas dulu dari Synthetix. Synthetix adalah protokol keuangan terdesentralisasi atau DeFi yang running di jaringan blockchain Ethereum. Sekarang dia udah support dengan beberapa layer yang lain seperti Optimism juga, teman-teman. Jadi fungsi dari Synthetix sendiri adalah melacak dan menyediakan kesempatan peluang buat teman-teman yang suka melakukan staking. Ya, di sini ada beberapa rekomendasi dari Synthetix sih untuk platform yang bisa dipakai. Kalau teman-teman suka melakukan perdagangan perpetual, trading di DEX, itu ada Quenta, ada Polynomics, ada DH, ada Lyra, Tails, Curve Finance, Toros, dan lain sebagainya yang direkomendasikan sebagai AMM. Teman-teman, Automate Market Maker. Ya, teman-teman bisa trading di platform-platform tersebut. Kemudian kalau teman-teman memang suka melakukan staking, mendapatkan reward dari hasil-hasil dana yang kalian simpan, itu bisa pakai platform yang dimiliki oleh Synthetix juga. Di sini teman-teman bisa melakukan deposit berupa SNX dan teman-teman bisa melakukan staking. Ada beberapa pilihan jaringan, ada di Ethereum atau di Optimism. Baru dua sih sementara untuk project dari Synthetix. Dari Twitter, mereka ada banyak kolaborasi kerjasama sama Pit Network. Pit Network ini salah satu protokol yang juga lagi hype-nya sekarang, teman-teman. Jadi, Pit Network berfungsi untuk menyediakan banyak sekali data integrasi dengan berbagai macam jaringan blockchain, teman-teman. Tentu saja dengan integrasi yang dilakukan oleh Synthetix sama Pit Network, ini akan bikin ekosistem dari DeFi yang dimiliki oleh Synthetix semakin lama semakin baik. Diharapkan sih volume perdagangan, volume transaksi yang terjadi pada Synthetix juga bisa mengalami trend growth, teman-teman. Kemudian ini berita udah agak lama, 2 bulan lalu, Synthetix udah cukup sama inflasi token. Kita sekarang mau shifting dan fokus untuk buyback and burning token. Ini adalah narasi yang dimainkan Synthetix di akhir tahun kemarin, dan tentu saja memberikan impact yang positif terhadap pergerakan dari harganya. Dan kalau kita lihat secara real, Synthetix SNX sudah pelan-pelan melakukan burning, teman-teman. Terlihat dari beberapa report dan postingan burning yang sudah mereka kerjakan sementara ini. Ya, jadi ini merupakan sebuah kabar yang bagus untuk teman-teman yang hold Synthetix, apalagi yang udah sangkut karena bear market kemarin harganya lumayan drop. Semoga sih bisa comeback, teman-teman. Bisa comeback dengan inisiasi burning yang mereka lakukan belakangan ini. Itu menurut saya beberapa sentimen bagus untuk Synthetix. Kalau kita perhatikan dari maksimum supply Synthetix, untuk supply totalnya sih ada di sekitaran 328 juta SNX, sementara yang beredar sekitar 300 jutaan, teman-teman. Pasarnya sendiri, Synthetix sudah bisa diperdagangkan di Binance, Coinbase, OKX, kemudian Bybit, Get.io, KuCoin, HTX, Kraken, dan kawan-kawan. Untuk likuiditas nggak terlalu masalah. Mari kita cek dia untuk pergerakan harganya bagaimana. Synthetix overall hari ini diperdagangkan di kisaran level 3,3 dolar. Pergerakannya bisa dibilang ya masih dalam proses mencoba untuk bangkit setelah penurunan yang terjadi di bottom kisaran level 1,4 dolar. Waktu itu di bulan Desember 2022, SNX pelan-pelan sudah berani bangkit dan tidak mencapai level tersebut lagi. Secara struktur market udah mengarah ke tren yang bagus, di mana SNX pelan-pelan membuat yang namanya lower high yang baru ya. Jadi penurunan yang terjadi tidak sesignifikan yang terjadi sebelum-sebelumnya. Ini merupakan indikasi di mana buyer sudah semakin kuat dan seller semakin melemah pada SNX. Semoga bisa ditunjang dengan peningkatan yang konsisten seperti ini ke depannya. Harapannya seperti itu. Secara teknikal, teman-teman bisa perhatikan beberapa level support untuk SNX. Yang pertama adalah level resistance kisaran 3,9 dolar sebagai level resistance penting untuk ditembus oleh SNX pada jangka waktu pendek.
Kemudian ada beberapa level lagi yang teman-teman harus perhatikan, yang mana kalau level $4 tersebut berhasil ditembus, maka level kisaran $14 berpotensi untuk jangka waktu menengah. Saya rasa sih SNX tinggal menunggu momentum aja untuk kenaikan yang berikutnya lebih tinggi, teman-teman. Harapannya juga burning token bisa terus terjadi pada token ini sehingga semakin langka. Semakin langka itu semakin bagus. Sehingga harga bisa cenderung mengikuti kenaikan juga. Itu buat SNX so far bagus, teman-teman. Proyeknya masih tetap jalan. Ada peningkatan kerjasama dengan beberapa proyek baru. Tinggal kita lihat aja bagaimana adopsi dari market, teman-teman. Ini juga mereka ada integrasi sama Base ya. Salah satu layer kedua dari Ethereum. Itu sih dari SNX, sabar aja kalau masih sangkut. Next kita akan bahas untuk PancakeSwap. Hari ini diperdagangkan di kisaran level Rp38.500, marketnya naik sekitar 1%. Kalau kita perhatikan PancakeSwap itu udah update ya, mereka punya website lebih bagus, teman-teman. PancakeSwap ini adalah layanan di mana teman-teman itu bisa melakukan trading karena mereka punya DEX, bisa melakukan swap token. Teman-teman yang suka staking juga bisa staking di fitur earn mereka, ada farm, cake staking, pool staking, liquidity staking, simple staking, position manager. Terus juga mereka ada gaming marketplaces. Kemudian juga ada prediction, ini platform memprediksi, teman-teman. Kemudian juga ada lottery, dan juga market NFT mereka punya juga, teman-teman. Jadi PancakeSwap adalah satu ekosistem yang sudah sangat-sangat besar, mungkin salah satu ekosistem DeFi and DEX terbesar di BNB Smart Chain. Ya, mereka juga sudah terintegrasi dengan banyak platform seperti blockchain-nya Arbitrum, Coinbase, Aptos, Ethereum, Polygon, dan lain sebagainya. Fitur-fiturnya tadi udah ya, swap token, liquidity staking, bridge token, bisa transfer lintas blockchain, ada perpetual market juga, ada market for futures, teman-teman, dan lain sebagainya. Itu banyak banget ekosistem yang sudah semakin lama semakin besar. Mereka juga di Twitter ngepost soal eksperimental yang mereka lakukan. Jadi akan ada jaringan baru ERC 404. 404 kalau saya ingat, kalau website error itu error 404. Semoga sih ini jaringannya nggak error ya. Ini dari Pandora ERC 404, teman-teman. Kemudian PancakeSwap juga ada beberapa report yang mereka lakukan. Salah satunya ada event yang akan mereka lakukan terkait dengan sudah dekatnya Imlek, teman-teman. Ini ada Dragon Lunar Lottery Pool yang mereka adakan, berhadiah sampai 3.000 USDT. Dan juga kick, teman-teman. Oh, hadiahnya akan dalam bentuk kick sama USDT. Wow, ini event yang mungkin akan menjadi hype di bulan Februari ini. Semoga sih memberikan sentimen yang bagus ya. Ada lucky draw di sini dan teman-teman sudah bisa mengikuti acaranya mulai dari 7 Februari hari ini, teman-teman. Silahkan kunjungi langsung website resminya blog.pancakeswap.finance untuk ikutin eventnya. Mereka juga udah posting kok di Twitter. Teman-teman lihat postingan yang paling baru, kayaknya mereka udah pin juga ya. Nah ini teman-teman, teman-teman bisa ikutin, siapa tahu teman-teman berpeluang dapetin reward airdrop dari event tersebut. Selain itu ada report yang mereka keluarkan di bulan Januari. PancakeSwap sudah melakukan voting dengan konsensus mereka dan berencana untuk mengurangi supply yang beredar sehingga bisa menekan yang namanya inflasi. Kalau kita lihat juga dari beberapa bulan sebelumnya mereka sempat mengurangi reward untuk para staker. Ya, persentase reward APR-nya berkurang. Itu sempat bikin market Pancake turun, tapi menurut saya itu bagus karena semakin sedikit rewardnya berarti semakin sedikit inflasi. Harapannya sih harga dari PancakeSwap bisa terjaga ya. Harga dari tokennya bisa terjaga. Dan dari report di bulan Januari kemarin, mereka sudah melakukan burning sekitar 16.000 kick atau senilai 28.000 US dollar. Belum terlalu besar, tapi ya lumayan, teman-teman. Burning akan terus mereka lakukan dan total yang sudah di burning sekarang sudah sekitar 43 juta kick, teman-teman. Ini adalah perkembangan yang bagus dan semoga ke depan makin banyak koin yang bisa di burning sehingga ya semoga jumlah supply yang saat ini banyak pada PancakeSwap bisa terus berkurang. Adapun roadmap yang akan mereka kerjakan di kuartal keempat, akan ada DEX X enchantment, kemudian V-Cake enchantment, multi-chain perpetual market. Oh, mereka
kayaknya lagi fokus sama bikin DEX terkait dengan perpetual market. Terus juga akan ada gaming marketplaces expansion yang akan mengembangkan untuk platform gaming marketplace mereka. Itu beberapa narasi news yang mungkin memberikan impact terhadap Cake. Dilihat dari supply-nya, PancakeSwap supply-nya sekitar 450 juta Cake maksimum supply-nya, sementara yang beredar baru 51% saja. Mari kita coba cek untuk pergerakan dari harganya. Cake kemarin mencapai puncak kenaikan di 31 Desember. Lumayan signifikan kenaikan yang terjadi pada Cake, dan sekarang lagi koreksi, teman-teman. Dilihat dari volume perdagangan, belakangan mengalami penurunan disertai dengan smart money yang kurang lebih juga sama turun. Melihat dari news dan juga fundamental saat ini, saya rasa Cake bisa dibilang terbilang makin lama makin bagus. Secara fungsi mereka makin banyak, ya ada banyak fitur di dalamnya. Tidak hanya kemarin kan cuma swap token, terus juga sekarang udah ada NFT, ada staking farm dan lain sebagainya. Tentu saja ini bisa meningkatkan banyak sekali minat terhadap DEX, platform DEX, teman-teman. Jadi secara fundamental bagus, harusnya sih secara teknikal pergerakan Cake juga akan melonjak ke depannya, teman-teman. Semoga seperti itu ya. Kita lihat hari ini dia diperdagangkan di kisaran level 2,4 dolar dengan resistance terdekat ada di kisaran 2,6 dolar. Next resistance ada di kisaran 3,1 dolar. Overall sih untuk posisi sekarang menurut saya agak rawan juga buat Cake, teman-teman. Tapi ya oke lah, untuk posisi sekarang volume perdagangannya kecil, smart money juga cenderung masih kosong. Sepertinya masih wait and see untuk pergerakan market kemana, teman-teman. Karena overall Bitcoin belakangan cukup sideways, tektokan aja di kisaran level 43.000. Baru kemarin dia naik ke 44.000 lagi, teman-teman. Dan ya untuk platform-platform lain, altcoin rata-rata memang belum menemukan performa terbaiknya. Tapi masih layak untuk ditunggu, masih layak untuk dinantikan. Cake saya rasa masih akan tetap survive untuk next ke depannya. Cuman membutuhkan momentum. Untuk sekarang sih mereka lagi usaha untuk burning. Semoga sih usahanya bakalan bagus ya, teman-teman. Itu ya beberapa target tadi kita sudah sampaikan. Level resistance terdekat ada di kisaran 2,6 dolar. Untuk support ada di kisaran 2,18 dolar. Bisa teman-teman pantau sebagai strong support untuk Cake. Jadi kalau dia bisa mempertahankan level support tersebut ya nggak ada masalah, teman-teman. Paling gitu aja buat Cake saat ini. Momentumnya masih belum dapat, ya butuh kesabaran bagi teman-teman yang mungkin invest. Itu aja, semoga video kali ini bisa bermanfaat. Bila mana ada pertanyaan lain, ada koin lain buat dibahas, kalian bisa banget tulis di kolom komentar channel YouTube ini. Kita juga ada komunitas diskusi di Telegram, tempat aku untuk berbagi informasi berita-berita terbaru tentang market kripto. Buat teman-teman yang sering kali ketinggalan berita-berita terbaru tentang market, bisa langsung join, linknya ada di kolom deskripsi video ini. Itu aja, dan akhir kata saya Andre, makasih.